Oke guys, so kita lanjut ya ke masih dengan modul pertama KB kedua. Nah, untuk mata 4101. Nah, jadi ini terkait dengan operasi himpunan ya. Kalau di KB pertama itu terkait dengan dasar-dasar himpunannya, sedangkan kalau di sini itu terkait dengan operasi-operasi himpunannya itu sendiri ya. Oke, jadi operasi himpunan itu ada, kalau mungkin masih ingat waktu sekolah menengah, itu biasanya kita belajar tiga: gabungan, irisan, sama selisih. Nah, tapi di BMP sini ada yang namanya penjumlahan. Penjumlahan itu adalah selisih simetris. Nah, mungkin kalau misalnya ngelihat daripada tulisan yang seperti ini gitu ya, A gabungan himpunan A sama B itu ditulisnya pakai U gitu ya, pakai U begitu. Artinya berarti kalau kita punya mangkok, mangkok ini adalah tujuannya adalah untuk menampung gitu ya, makanya digabung aja semuanya. Jadi kayak kita mau mencampur, kita misal bakso gitu ya, kita bakso. Ada kita ada micin, ada garam gitu lah ya. Terus kemudian ada soun bihun, kemudian ada mungkin ditambahin bawang ini, terus kemudian kasih kecap gitu ya. Kemudian baru dituangin baksonya, itu kan mencampur gitu ya, menggabungkan. Nah, bedanya dan begini kan ya. Nah, makanya kayak huruf U gitu. Kemudian kalau untuk irisan itu begini. Artinya kalau semisal kita udah ada suatu ini, kemudian kita tutup, maka ketika kita mau isi lagi atau kita mau ini, otomatis kepisah. Dan yang ada di mangkok itu yang bagian di dalamnya doang. Gitu ya. Makanya irisan itu gampangnya begini, kita mengiris gitu ya. Kita memisahkan antara bagian satu dengan bagian yang lain. Nah, sedangkan kalau selisih, itu sebenarnya ya emang pengurangan, dan nanti ini cara bacanya mungkin biar lebih enak aja gitu ya. Nah, jadi mungkin kita bahas dulu untuk gabungan ya. Untuk gabungan sendiri itu adalah mencampur gitu ya, mencampur. Jadi kalau semisal kita punya diagram Venn gitu ya. Jadi kalau misalnya ini kita punya diagram Venn gitu ya. Maka ini kalau kita gambar gitu ya, kalau kita gambar, maka untuk gabungan, jadi misalnya ini ada ya, anggap aja deh ini beririsan gitu ya antara A dengan B gitu ya. Maka untuk si ini yang pertama adalah A irisan B gitu ya. A gabung B, maka daerah yang diarsir atau yang kita sebutkan adalah semua daerah yang ada di sini. Gitu ya, kita menggabungkan aja gitu. Nah, sedangkan kalau kita punya A irisan B gitu ya, A irisan B itu yang mana? Ya, tadi kita memisahkan gitu ya, memisahkan supaya biar yang ada di dalam aja tuh. Jadi A irisan B itu adalah yang di sini. Jadi kalau kita bisa bilang, untuk yang hijau ini ada di A dan ada di B gitu ya. Sedangkan kalau yang merah muda ini itu ada mungkin lebih tepatnya ini semua yang ada gitu ya, semua yang ada di A dan B gitu ya, semua yang ada di A dan B. Ini ilustrasi aja ya, karena untuk A sama B ini nggak harus bentuknya seperti ini. Jadi tapi untuk gambarannya adalah kalau A gabung B itu adalah semua yang ada di A dan B gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang ini ada di A dan B gitu ya. Jadi yang sama aja. Jadi yang sama aja. Ya, jadi yang sama antara A dan B gitu ya. Jadi itulah yang jadi itulah jawabannya. Nah, kemudian ada lagi. Itu adalah mungkin kita tulis yang namanya A irisan B gitu ya. A irisan B itu berarti ini daerah arsnya itu adalah yang di bagian sini gitu ya. Jadi bisa kita katakan adalah yang ada di A gitu ya, yang ada di A tapi nggak ada di B gitu ya, nggak ada di B. Jadi itu ini nih, ada di A tapi nggak ada di B gitu ya. Nah, kalau yang B kurang A gimana? Yang nggak ada di B
tapi nggak ada di A, seperti itu ya. Oke. Nah, sedangkan untuk selisih simetris, untuk selisih simetris itu kalau digambar gitu ya, kalau digambar untuk selisih simetris itu sebenarnya gimana ya, A tambah B itu adalah daerah yang ada di sini nih, gitu ya. Jadi bisa kita katakan gitu ya, jadi bisa kita katakan sebenarnya ini adalah gabungan gitu ya, gabungan A dan B, tapi irisannya tidak ikut gitu ya, irisannya nggak ikut ya, nggak ikut. Makanya di sini ditulis elemen A gabung B, tapi bukan irisan A sama B, seperti itu ya. Jadi bisa kita katakan apakah irisan bukan irisan? Belum tentu. Kalau kalian bilangnya adalah yang bukan, misalkan yang bukan gitu ya. Makanya kan sebelumnya kan ada bahas yang bukan tuh. Nah, itu kalau digambar yang bukan A gitu ya, maka yang A ini kan adalah yang ini. Yang bukan yang mana? Ya semua yang di luar A. Gitu, yang semua yang di luar A. Nah, itulah namanya yang bukan A. Jadi kalau semisal gitu ya. Jadi kan ini yang bukan A gitu. Nah, kalau semisal kita tadi bilangnya bahwasannya itu adalah A irisan B komplemen gitu ya, A irisan B komplemen, maka apa? Ya, ini kalau dibikin irisan B itu kan adalah yang ini. Yang bukan yang mana? Yang bukan adalah yang di daerah sini. Jadi tuh yang bersih yang nggak ada arsirannya tuh yang bagian irisan doang, gitu ya. Oke, jadi ini yang bukan yang bukan A irisan B, seperti itu ya. Oke, jadi untuk kita langsung aja ya, untuk yang nomor 1. Nah, untuk soal nomor 1 ini, nah tapi mungkin ini langsung aja ya sekaligus juga bahwasanya untuk operasi himpunan itu sama kayak operasi bilangan bulat gitu ya, ada sifat-sifatnya. Dan ini adalah ada beberapa sifatnya, ada 8 sifat gitu ya, yang dimana ada sifat bawahnya gitu ya. Yang pertama ada hukum identitas, kemudian ada hukum idempoten gitu ya, dan lain sebagainya, yang dimana di sini secara teoritis bahwasanya A gabung S itu sama dengan S itu adalah identitasnya, kurang lebih seperti itu ya, sampai ke bawahnya ya. Jadi ini sama kayak kalau ibarat kata sifat eksponen, sifat logaritma gitu ya, sifat operasi logaritma, sifat operasi eksponen yang kurang lebih seperti itu ya. Oke, so untuk soal nomor 1 mungkin ini sekaligus juga ya gambar himpunannya atau diagram Venn-nya. Nah, tapi di sini kita nggak punya S, jadi kita S-nya kita abaikan aja gitu ya. Jadi di sini dalam sebuah kotak kita ada punya A-nya 1, 2, 3, B-nya 2, 3, 4, dan kemudian C-nya adalah 4, 5, 6. Maka kalau digambar di sini ada angka yang sama di A dan B gitu ya. Kemudian untuk yang di C itu ya ada di C, yang di B itu juga ada di C. Nah, kira-kira gambarnya seperti apa tuh? Nah, gambarnya mungkin saya bilang kurang lebih seperti ini aja kali ya. Set. Ini begini gitu ya. Yang walaupun sebenarnya ini mungkin agak susah sih ya, saya mau gambarnya bingung gimana enaknya. Oh, bisa sih sebenarnya, bisa kalau emang mau terpaksa gitu ya. Begini. Nah, ini kan intinya selama bersentuhan, selama nggak nyatu itu bukan irisan gitu ya. Berarti B-nya tuh begini. Gitu ya, itu B-nya. Atau kalau emang misalnya ini yang tadi bentuknya kayak tadi juga nggak apa-apa. Jadi ini mungkin lebih enaknya kita pakai ada warnanya ya. Ini adalah yang A gitu ya, kemudian ini adalah yang C gitu ya. Ini dempetan gitu ya. Yang penting selama nggak gabung nggak apa-apa gitu ya, maksudnya nggak, kalau ini kan berarti ada irisannya gitu. Nah, kemudian ini adalah si ntar dulu. Wait. Enaknya gambarnya gimana nih? Set. Gitu. Kemudian satu lagi adalah seperti ini.
Nah, kurang lebih ini adalah yang B, ini tadi adalah yang A, dan kemudian untuk yang C-nya itu adalah yang ada di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Gitu ya, ini adalah yang C-nya. Oke. Nah, di sini kita isi untuk yang A itu 1 2 3, tapi 2 3-nya itu ada di C di sini. Jadi ini 2 sama 3-nya ada di sini dan ini ada angka 1 doang. Kemudian untuk si B itu ada di C juga. Sorry. My bad. Ini C-nya gitu ya. Ini C-nya, sorry. Ini kita ganti deh. Ini C-nya, ini B-nya gitu ya. Oke. So, berarti ini angka 1, 1 2 3. Kemudian di B itu juga ada di angka 4-nya itu ada di C. Makanya di sini 4 5 6 ya. Jadi ini adalah angka-angkanya gitu ya. 1 2 3 4 5 6. Kita kasih titik di sini. Menyatakan bahwasanya itu adalah anggotanya ya. Oke, so misal di sini ini adalah gambar aslinya gitu ya, gambar aslinya. So di sini mungkin ini saya hapus dulu ya. Jadi langsung kita jawab aja untuk yang A gabung B. Mungkin kalau yang A gabung B ini ya sebenarnya gampang ya. Kalau kita lihat gambar berdasarkan gambar, untuk yang A itu ya udah A gabung B, berarti semuanya nih yang ada di sini. Gitu ya. Nah, yang ada di sini. Ya udah berarti jawabannya adalah A gabung B itu ya kalau kita tulis gitu ya. Kalau kita tulis sebenarnya adalah 1 2 3, kemudian kita gabung dengan yang namanya 2, sorry. Kok ini? Nah, gini doang nih. Set itu kalau digambar ya. Nah, karena takutnya bisa jadi di soal mungkin kalau nanti UAS itu takutnya minta gambar gitu ya. Oke. Ini A gabung B itu berarti 1 2 3 digabung sama 2 3 4. Ya udah, tinggal kita sebutin semua. Apa itu? Angka 1 2 3 4 gitu ya. Kita tulis semua tuh 1 2 3 4 gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini untuk si A ya. Dan ini kalau kita cek di gambarnya pun sesuai. Sesuai jawabannya 1 2 3 dan 4. Nah, kemudian untuk yang B gitu ya, untuk yang B. Nah, kalau kita gambar A gabung B gitu ya. Ini agak sedikit ribet gitu. Makanya kenapa untuk B itu B irisan C gitu ya, B irisan C. Jadi yang ada di B dan ada di C doang gitu ya. Ada di B sama C. Yang mana tuh? Yang ini ya, daerah yang warna ini nih. Set. Tuh. Jadi kalau kita lihat ini jawabannya harusnya 4 ya. Coba kita cek. Berarti B irisan C gitu ya, B irisan C. Jadi kalau emang nggak mau gambar juga nggak apa-apa. Cuman setidaknya kalau emang misalnya kita mau di sini saya tampilkan gambarnya tuh wilayahnya yang mana gitu ya. Oke. Kalau misalnya kita punya B-nya adalah 2 3 dan 4 gitu ya. 2 3 4. Kemudian kita iris atau kita iris dengan 4 5 6, maka mana yang angkanya yang sama? Ya, angka 4. Jadi ini jawabannya adalah 4 ya. Oke. Nih, ini nih yang sama tuh ya. Jadi sesuai ya dengan jawabannya di sini, jawabannya adalah angka 4. Kemudian untuk yang C ya, kemudian C ini C kurang A. Ya, kalau kita gambar di sini, kita fokusnya C sama A aja gitu ya. Gitu. Sebenarnya kita fokus C sama A aja. Jadi B-nya itu sebenarnya nggak perlu ada gitu. Tapi kalau emang udah gabung begini juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi fokus aja gitu, fokus. Jadi anggap aja kalau kita bahas C sama A, B-nya itu anggap aja nggak ada gitu ya. Oke, kira-kira C minus A. Jadi yang ada di C doang tapi nggak ada di A. Yang mana tuh? Ya daerah yang ada di sini. Ya, oke. Jadi daerahnya yang ada di sini gitu ya. Oke, jadi kalau kita tulis berarti di sini C kurang A gitu ya. C kurang A berarti tinggal kita lihat tuh 4 5 6 gitu ya. Kemudian di sini untuk yang A gitu ya. Untuk yang A itu adalah 1 2 3.
Nah, di sini karena nggak ada yang sama, kita nggak perlu coret. Jadi pengerjaan selisih itu adalah kita nanti mencoret gitu ya, kita coret gitu. Nah, jadi kalau nggak ada yang dicoret, alias kalau udah dicoret, nanti jawabannya adalah angka yang nggak ada yang di depan, tapi sebutannya nggak dicoret aja, ya. Oke, nanti semoga ada gitu ya, semoga ada. Oke, mungkin contoh aja misal nih, saya punya anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kemudian saya kurangkan gitu ya. Kemudian saya kurangkan dengan angka 2, 3, 6. Nah, di sini kan ada yang sama nih gitu ya. Ada yang sama. Maka tinggal kita coret aja yang sama. Nah, maka ini kalau ditanya jawabannya apa? Ya jawabannya ya tinggal sebutin aja nih yang di garis bawah tuh. 1, 4, dan 5. Ya, 1, 4, dan 5. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ya ke yang D. A tambah C. Nah, ini nih agak ribet ya, A tambah C. Nah, karena di sini gitu ya, kalau kita lihat ternyata digabung gitu ya, dan tidak ada irisan, maka sebenarnya kalau ini kita gambar ya setara dengan gabungannya gitu ya. Setara dengan gabungannya. Jadi itu jawabannya tuh cuma tinggal ini, semuanya tinggal kita sebutin. Jadi kayak gabungan. Nah, kalau kita tulis A tambah C itu gimana tuh? Ya, tadi katanya apa? Yang ada di AB gitu ya, digabung gitu ya, digabung tapi bukan irisan gitu ya, digabung tapi bukan irisan. Nah, gimana tuh kalau digabung tapi bukan irisan? Nah, kalau kita lihat nih sebenarnya kalau misalnya tadi kita bikinnya A sama B begini gitu ya, terus tadi katanya A tambah B itu adalah ini sebenarnya gitu ya, A tambah B itu adalah ini, sebenarnya ini apa? Ya, tinggal kita jawab sebenarnya. Lebih tepatnya itu adalah ya gabungan gitu ya, gabungan. Jadi tadi istilah yang tadi bisa juga kita pakai cara kayak gini, gabungan gitu ya, gabungan. Gabungan yang hanya di A gitu ya, yang hanya di A dan yang hanya di B gitu ya. Karena kalau kita lihat ini sebenarnya adalah wilayah daripada B kurang A gitu kan ya. Karena ada di B doang tapi nggak ada di A. Sedangkan kalau di sebelah kiri di sini ini adalah A irisan B. Gitu kan? Yang ada di A doang tapi nggak ada di B. So berarti kalau kita pakai dua-duanya ya tinggal kita gabung aja gitu. Jadi ini kalau kita tulis karena ini nggak bisa, kalau yang kurang kan gampang ya tinggal kita coret. Kalau gabung tinggal kita tulis semua. Kalau iris itu kita tulis yang sama aja. Tapi kalau semisal gitu ya, semisal untuk A tambah C ini kita nggak bisa tulis langsung gitu. Jadi kita tulisnya adalah ya berarti tadi ini kalau kita tulis yang hanya di A gitu ya, berarti bisa kita simpulkan bahwasanya ini yang hanya ada di A itu adalah A irisan B, kemudian yang sebelah kanan itu adalah B irisan A gitu ya. Ini digabung gitu. Maka di sini kita lakukan dengan rumus yang serupa gitu. Jadi di sini adalah A irisan C, kemudian kita gabung nanti dengan C irisan A. Nah, di sini kita harus cari dulu nih A kurang C gitu ya. A kurang C itu apa? Kalau yang C kurang A kan udah ada nih di sini ya. Kalau A kurang C 1, 2, 3 dikurang dengan 4, 5, 6. Nah, di sini nggak ada yang sama nih, makanya nggak perlu kita coret kayak yang ada di sini gitu ya. Nah, ya udah, tinggal kita sebutin aja angka yang ada di depannya. 1, 2, 3. Nah, dengan begitu, tadi nih 1, 2, 3. Kemudian kita gabung dengan 4, 5, 6. Maka jawabannya berapa? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini jawabannya yang kurang lebih seperti ini ya. Oke, so kita lanjut yang E. Oke, yang E katanya
A gabung B iris C. Nah, di sini kalau ngerjain ya kita kerjain A gabung B dulu gitu ya. A gabung B. Tapi ternyata di sini A-nya udah ada gitu ya. Jadi sebenarnya ini kalau misalnya kita ngerjain gitu ya, kalau kita ngerjain ya harus ditulis semuanya gitu ya. Jadi mungkin ini saya kopas aja gitu ya, biar cepat, biar gampang. Nah, A gabung B begini ya, kita kurungin dulu, terus diiris sama C. C-nya tuh apa? C-nya tuh adalah 4, 5, dan 6. So, berarti tinggal kita jawab aja. Yang di sebelah kiri itu hasilnya apa? Gitu ya. Yang ini nih, ini kalau dikerjain hasilnya adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian kita, nah ini sorry ya kalau nulis kurung kurawalnya agak sedikit ribet karena nggak biasa nulis kurung kurawal pakai begini. Saya biasanya kurung kurawal ya langsung itu nulis ya emang untuk ininya tuh kecil gitu, jadi agak kadang agak susah gitu ya. Nah, oke, ini kita iris nih. Nah, maka di sini ada yang sama nggak? Ada. Yang mana tuh? Angka 4. Jadi A gabung B terus kemudian diiris dengan C, itu jawabannya adalah angka 4. Nah, kalau digambar itu agak sedikit ribet gitu. Makanya kenapa kalau ini kita ngerjain pakai gambar ribet. Nah, cukup ribet. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat nih, katanya digabung gitu ya. Jadi pertama tuh yang di bagian untuk yang depan ini itu saya pakai warna hijau A gabung B. Jadi tuh di sini. Nah, A gabung B itu kan begini. Terus kemudian kita iris sama C. Nah, yang hijau ini kita iris atau kita samakan gitu dengan, atau ada nggak perpotongan garisnya dengan daerah C? Ada. Di mana dia? Ada di sini. Tuh, jawabannya apa? Angka 4. Seperti itu. Jadi daerah itu adalah di sini nih. Ini namanya adalah A gabung B irisan C. Tuh, kalau mau gambar ya tinggal digituin aja gitu, nggak apa-apa. Cuman kalau emang berdasarkan agak ribet gitu ya, kalau mau lihat gambar agak ribet, kalau mau ngerjain manual seperti ini ya silakan, monggo gitu. Nggak ada unsur paksaan kok, terserah, bebas sebenarnya ya. Kemudian ini ada nomor yang F adalah A kurang B irisan C. Ya sudah, tinggal kita kerjain dulu dong yang di sebelah. Yang A itu tadi adalah 1, 2, 3 gitu ya, 1, 2, 3. Kemudian kita kurangkan dengan ini gitu ya. Nah, B irisan C di situ. Nah, oke. So ini dikurang, ini irisan ini. Ya sudah, berarti 1, 2, 3 gitu ya. Nah, 1, 2, 3. Kemudian kita kurangkan dengan 4. So berarti apa? Ya, jawabannya adalah 1, 2, 3 gitu ya. Oke, jadi jawabannya itu ya. Ini yang saya tandain gitu. Oke, kalau misalnya 1, 2, 3 itu ini, kalau misalnya yang F itu kalau kita bikin daerah arsinya gimana gitu ya. Jadi di sini kita punya wilayah A gitu ya. A itu ini gitu ya, yang warna kuning di sini. Jadi ini anggap aja, ini kan karena kita bahas wilayah aja gitu ya, jadi anggap aja belakangnya tuh nggak ada. Terus kemudian kita punya B irisan C. B irisan C itu yang mana? B irisan C itu kan adalah yang ini, yang daerah warna hijau. Nah, sekarang kita bahas yang kuning sama yang hijau. Yang ada di kuning doang, tapi nggak ada di hijau. Siapa? Ya yang di kuning doang. Orang gambarnya kan kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Makanya jawaban akhirnya itu 1, 2, 3 ya, sesuai dengan apa yang ada di sini. Ini jawaban finalnya itu adalah ini. Karena di sini gambarnya beda sama kecuali kalau misalnya kita punya A sama B begini. Ini adalah A, ini adalah B. Mana yang ada di A doang? Itu adalah daerah yang ada di sini. Gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut ke yang G sekarang. Nah, yang G itu adalah C kurang A, kemudian kita iris dengan B, gitu ya. Nah, C kurang A itu berarti sekarang kita punya C kurang A itu adalah ini. Kemudian kita iris dengan B.
ya. Oke. So berarti ini kita kurungkan dulu, kemudian nanti kita iris dengan himpunan B, yang dimana C kurang A itu jawabannya adalah 4, 5, 6 gitu ya. Oke. Kemudian kita iris lagi dengan 2, 3, dan 4. Nah ini nih baru ada nih, ini irisan sih ya, bukan selisih. Oke, kalau irisan berarti yang sama aja. Siapa? Di sini ada sama-sama angka 4. Maka jawabannya adalah, kesimpulannya adalah irisannya adalah 4. Gitu ya, kurang lebih. Oke. Untuk yang H gitu ya, untuk yang H. A tambah C gitu ya. A tambah C kemudian di irisan dengan B, maka ini kita tulisnya adalah kurang lebih seperti ini dulu. Ya. Jadi kalau semisal ngerjain manual, ya ngerjainnya begini gitu, nggak langsung jadi gitu ya. Karena ini ketolong karena apa? Ini ketolong karena sebenarnya kalau misalnya ngerjain soal ini nih termasuk berurutan nih. Kalau kita mau ngerjain H, udah dikasih tahu A tambah C-nya berapa tuh. Kemudian diiris sama B, gitu ya. Ataupun kayak yang di G, C kurang A udah ada di C gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot ngitung ulang. Tapi semisal emang kita mau ngerjain itu, ya udah kita harus ngitung manual seperti ini, atau kita kerja manualnya tuh kurang lebih seperti ini gitu ya. Oke. Nah, tadi ini bahkan kalau misalnya A kurang C tuh kalau kita tulis tadi A kurang C berarti ini gitu ya. Semisal A kurang C gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Makanya sebenarnya ini untuk yang H ini tuh sebenarnya panjang gitu ya. Untuk yang G sampai H ini saya nggak bikin diagram, nggak gambar daerah arsirannya ya. Coba kalian kerjakan sendiri. Nanti kalau emang bisa bingung atau untuk mau memastikan, boleh DM Instagram saya gitu ya. Oke, so berarti C kurang A. Oke. Kemudian diiris dengan B. Oke. Nah, gini ya. Oke, di sini itu begini gitu ya. Kemudian digabung sama ini. Nah, ini saya kasih kurung siku deh ya. Saya kasih kurung siku untuk membedakan daripada kurung dikurung-kurungin lagi dan tandanya sama tuh pening gitu ngelihatnya. Oke, kemudian ini kita iris dengan B, dan ternyata A tambah C itu kalau dijawab gabungannya adalah ini gitu ya. Oke, hasilnya tuh ini. Kemudian kita iris dengan ini gitu ya. Oke, so berarti kalau kita iris mana yang sama? Ya, yang sama adalah yang 2, 3, 4. Sehingga ini jawabannya adalah 2, 3, dan 4. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, oke. So, itu untuk soal nomor 1 ya. Oke. Jadi untuk yang G sama H, untuk gambar diagram seperti ininya nggak apa-apa sih, harusnya nggak ada. Maksudnya kalau untuk angkanya dimasukin atau enggak sebenarnya nggak wajib, kalau cuma gambar daerahnya doang. Mungkin kalau misalnya nanti ada bingung, boleh DM Instagram saya aja ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita lanjut ke soal nomor 2 sampai soal nomor 7 ya, masih dengan operasi himpunan gitu ya. Oke, di sini nomor 2 dan 7 tuh A sama B, A, B, C itu adalah himpunan bagian bilangan asli, yang dimana himpunan bilangan asli itu 1 sampai dan seterusnya gitu ya. Dimulai dari angka 1. Bedanya sama bilangan cacat tuh, kalau bilangan cacat dari 0. Nah, di sini dikasih tahu bahwasanya himpunan A itu adalah ini, himpunan B itu ini, dan himpunan C itu adalah ini gitu ya. Nah, ini sebenarnya mungkin kita kasih kurung kurawal ya, karena emang harusnya ada kurung kurawalnya, mungkin ini ketinggalan gitu ya, typo apa gimana, atau gimana gitu ya. Oke, kemudian di sini diminta untuk soal nomor 2 itu adalah A gabung B. Ya udah kita kerjakan aja A gabung B. Berarti ini A gabung B berarti 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kemudian kita gabung 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya udah, yang namanya digabung berarti tulis semuanya. Kalau ada yang sama ya tulis sekali aja, nggak usah tulis 2 kali ya. Oke. Jadi di sini kesimpulannya adalah ya 1, 2, 3,
45 ya untuk yang di sini. 345 nya udah ditulis, jadi nggak usah tulis lagi. Sisanya adalah 6, 7, 8. So berarti jawabannya ya ini adalah sesuatu yang bernilai benar gitu ya. Oke, tapi ini mungkin boleh ya kalau kita mau bikin himpunan atau diagram Venn dulu secara kasarnya untuk umumnya gitu ya. Untuk ABC-nya gimana nih kalau digambar? Ya ini ABC-nya ini sama kayak tadi gitu ya, gambarnya kayak tadi. Ini adalah A-nya gitu ya. Kemudian ini ada apa namanya? Ada C-nya gitu ya. Kemudian di sini ada C-nya. Kemudian di sini ada B-nya gitu ya. Di sini ada B-nya di sini. Ya, ini adalah B-nya, ini adalah C-nya gitu ya. Ini adalah C-nya dan ini adalah A-nya. Nanti kalian tinggal isi aja nih angkanya ya. 1 1 2 gitu ya. 1 2 3 4 5 gitu ya. Kemudian di sini 6 7 8 9 10. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Dan nanti untuk misalnya nomor 3 4 5 6 7 itu kalau kalian mau gambar, misalnya mau untuk wilayahnya, nanti tinggal dicoba aja ya. Oke, untuk nomor 2 jawaban yang A, dan lanjut ke nomor 3 gitu ya. Nomor 3 A irisan B kemudian digabung dengan C gitu ya. Oke, berarti A irisan C itu berarti kita kerjakan dulu ya. Berarti 1 2 3 4 5. Kemudian kita iris gitu ya. Kemudian kita iris dengan atau mau paling gampang ya satu warna aja deh biar nggak ribet ya. Oke, nomor 3 tuh adalah A irisan B kemudian digabung dengan C. Oke. Jadi di sini berarti kita tulisnya adalah ini sebenarnya adalah versi yang ini, tapi ini diganti digabung aja gitu ya. Jadi biar cepat gitu ya, biar nulisnya nggak kepanjangan. Ini tinggal kita ganti iris gitu ya. Oke. Terus kemudian digabung sama C. Digabung sama C itu adalah 6 7 8 9 10 gitu ya. Oke. Berarti ini tadi kalau digabung ya ini diiris ya. Kalau diiris berarti yang sama aja, yaitu adalah angka 3, 4 dan 5. So berarti ini 3, 4 sama 5 untuk yang jawaban yang ada di sini. Terus kemudian kita gabung dengan apa? Angka 6, 7, 8, 9, 10. Gimana tuh? Ya tinggal kita sebutin semua. 3, 4, 5 gitu ya. 3, 4, 5. Terus selanjutnya adalah 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Jadi nomor 3 jawabannya adalah yang B. Nah, lanjut ke soal nomor 4 gitu ya. Nah, ini kalau digambar mungkin ini nggak apa-apa ya kalau digambar. Untuk nomor 2 itu untuk nomor 2 mungkin dari gambar ini, gambar umumnya aja saya taruh di sini ya. Untuk nomor 2 ini kalau dikasih wilayah gitu ya, nanti berarti A gabung B gitu ya. A gabung B itu berarti yang ini gitu ya, digabung aja. Terus kemudian kalau yang di sini itu A irisan B gitu ya. A irisan B itu berarti daerah yang mana tuh kalau A irisan B? A irisan B itu yang ini 3, 4, 5. Kemudian kita gabung sama C gitu ya. Kita gabung sama wilayah yang di sini nih. Maka kesimpulannya adalah ya tinggal semuanya aja sebutin tuh. Yang ini yang warna kuning sama yang warna abu-abu. Ya, jadi wilayah itu adalah wilayah yang begini nih. Kalau digambar ya. Kalau digambar tuh wilayahnya itu adalah ini. Gitu ya. Nah, lanjut ke nomor 4. A gabung B kemudian diiris dengan C. Gitu ya. Oke, so berarti ini tinggal kita kopas aja. Kita ganti tandanya gitu ya, kita ganti tandanya. Oke, ini kita hapus dulu nih bagian bawahnya karena itu kan bukan irisan ya. Oke. So berarti ini adalah gabungan, ini adalah irisan gitu ya. Nah, terus kalau digabung itu jawabannya di sini nih. Ya, jadi biar langsung cepat aja.
So sama dengan kita iris dengan yang namanya 6, 7, 8, 9. Oke, sekarang 6, 7, 8, 9, 10 ada yang sama nggak di sini? Oh, ternyata ada. Angka berapa itu? Angka 6, 7, dan 8. Ya. So, berarti ini kesimpulan jawabannya adalah, ya, jawabannya adalah 6, 7, dan 8. So, jawaban soal nomor 4 adalah yang A. Ya. Nah, ini kalau misalnya digambar, wilayahnya yang mana nih? Gitu ya, wilayahnya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang di daerah sini. A gabung B, set, kemudian diiris dengan C gitu ya. Nah, A gabung B terus diiris dengan C, maka jawabannya itu daerah yang ini nih. Gitu ya. Jadi awalnya tuh kan wilayahnya tuh yang ini nih. A gabung B. Kemudian diiris sama yang di sini. Maka daerah yang banyak arsirannya kan yang warna merah ini ya, yang warna merah muda itu. Oke. Nomor 5 gitu ya, nomor 5 A gabung 5 itu adalah B kurang A. Ya udah, berarti di sini B-nya ini kemudian dikurang dengan A. Ya, oke. So, berarti kalau dikurang, ya berarti yang ada yang sama kita coret dulu. Nah, ada yang sama nih, 3 4 sama 5. Ya udah, tinggal kita sebutin apa? Kita sebutin yang ada di depannya, yaitu adalah angka B itu 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Oke, maka jawabannya adalah 6, 7, dan 8 ya. Oke, so nomor 5 jawabannya adalah yang B ya. Oke. Jadi nomor 5 itu untuk ya ini jawaban yang B. Ya kalau misalnya ini digambar, gambarnya gimana? Ya gambarnya tuh ya sama kayak yang persis yang ada di sini nih. Sama persis banget. Jadi dari nomor 4 ini sama nomor 5 itu sebenarnya nilai yang setara gitu. Jadi A gabung B irisan C itu sama aja kayak B kurang A. Untuk kasus yang ini ya, perlu diingat, perlu digarisbawahi. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Oke. A gabung B komplement alias yang bukan A gabung B. Oke, untuk A gabung B itu ini gitu ya. Oke, untuk A gabung B itu ini. Tapi kita komplementkan alias kita sebut ya selain daripada si gabungannya, hasil gabungannya. Nah, hasil gabungannya kan 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini kalau misalnya kita sebutkan gitu ya, kita sebutkan tadi hasilnya adalah ini, terus kita komplementkan, maka jawabannya berapa? Ya, kalau kita lihat di sini, ya berarti jawabannya adalah 9, 10, 11, 12, dan seterusnya. Loh, kok kenapa nggak 9 sama 10 aja? Nah, perlu diperhatikan. Di sini ada himpunan bagian dari bilangan asli yang dimana sebenarnya ini tuh ada angka 11, ada angka 12, ada angka 13 di sekitarnya ya. Oke, angka 12 dan ini 13 tapi karena terlalu banyak nggak saya tulis gitu ya. Ada angka 11, ada angka 12, ada angka 13 dan seterusnya. Di sini pun juga sama, ada angka 13 dan seterusnya. Di sini pun juga sama, ada angka 11, ada angka 12, angka 13 dan angka seterusnya gitu ya. Nah, makanya kenapa kalau digambar, ya kalau digambar A gabung B irisan C itu yang mana sih? Kalau A gabung B irisan C itu yang A gabung B irisan C itu A irisan C. A gabung B komplement itu berarti yang bukan A sama B, bukan gabungan A sama B. Nah, A gabungan A sama B itu kan yang warna ini ya, yang warna kuning ini. Gitu ya, yang warna kuning. Maka yang bukan itu adalah yang warna merah di sini nih. Gitu ya. Wait, dulu. Kan gabung ya. Oke, sorry. Tuh, jadi yang warna merah itu adalah yang di sini. Nah, ini yang warna kuningnya tuh ketinggalan. Ini juga termasuk ya, karena kan digabung A gabung B. Yang hijau sama yang biru itu digabung. Jadi warna kuning, tapi karena berhubung yang bukan yang warna kuning, yang mana tuh? Yang warna merah ini. Di luar daripada lingkaran yang warna biru dan warna hijau ya.
Oke, so kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, B tambah C berarti ya B kurang C digabung C kurang B. Oke, so tinggal kita sebutin aja gitu kan ya. Oke, so berarti untuk B-nya tuh ini gitu ya. Oke. Atau mungkin nah ini kalau semisal anggap aja ini belum ada dan mungkin ini kepanjangan, ya kalian ngerjainnya dipisah, jangan dijadiin satu ya. Karena kalau dijadiin satu, kalau dipaksa dijadiin satu ya nggak muat gitu ya kalau misalnya tempatnya terbatas. Oke, so mungkin ini nomor 7 ini saya hapus dulu aja kali ya gambar yang ada di sini. Oke, ini nomor 3. Kemudian nomor 4, 5, 6 nya juga saya naikin ke atas. Untuk nomor 7 itu ada di sini. Nah, B irisan C, B kurang C tuh berarti B-nya apa, C-nya apa gitu ya. Ini B gitu ya. Kemudian saya taruh juga di sebelah kanan sini, nanti tinggal saya geser aja. Terus kemudian C-nya adalah 6, 7, 8, 9, 10. Ini. Terus ini sama ini, satu lagi ya. Oh, sorry. Nah, ini. Oke, nanti ini nulisnya gimana nih? Ya, set. Oke, ini dikurang nih, gitu ya. Terus kemudian digabung dengan ini dikurang nih ya. Oke. So berarti ini tinggal kita geser aja. Ya, ini tinggal kita geser aja. Nah, kurang lebih beginilah ya. Oke. Nah, ini kalau kita kerjain ya udah. Berarti 6, 7, 8 kita coret gitu ya. Terus kemudian yang ini 6, 7, 8 kita coret. Oke. So berarti ini jawabannya adalah 3, 4, 5 gitu ya. Kemudian kita gabung yang dimana hasilnya adalah 9 sama 10 ya. Ingat ya, yang disebutin yang depannya aja ya. Jadi yang disebutin tuh yang warna, yang saya buatin warna hijau aja. Oke. Kemudian ini digabung nih. Berarti hasilnya adalah ya 3, 4, 5, 9 dan 10. Maka jawaban nomor 7 adalah yang A. Kalau tadi nomor 6 jawabannya adalah yang B ya. Nah, ini kalau nomor 7 kita gambarnya gimana tuh? Gambarnya adalah kurang lebih seperti ini ya. Ini sama ini. B kurang C ya. B kurang C berarti yang ada di B doang, yang ini gitu ya. Terus kemudian yang ada di C doang. Makanya 3, 4, 5, 9, 10. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Untuk nomor selanjutnya, nomor 8 sampai nomor 12. Oke, jadi di sini kita punya diketahui bahwasanya A itu merupakan himpunan bagian sejati dari himpunan Z ya, bilangan bulat. B juga serupa, C dengan serupa, di mana dikasih tahu nih langsung A-nya itu adalah anggotanya itu adalah min 3 sampai 1. Kemudian kalau B itu adalah min 2 sampai 2, dan untuk C itu adalah min 1 sampai dengan 5. Dan untuk Z-nya yang namanya bilangan bulat itu ya berarti bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan 0. Oke, jadi nomor 8 ya. Ini kalau digambar gimana? Oke, coba kita gambar terlebih dahulu gitu ya. Ini ada semestanya gitu ya. Nah, ini sama kayak tadi lagi nih ya, sama kayak tadi lagi. Ini ada A-nya gitu ya. Kemudian di sini ada B-nya gitu ya. Ada C-nya. Kemudian di sini di tengah-tengahnya ada B gitu ya, ada B-nya di sini. Kurang lebih seperti itu ya gambarnya kalau emang ini. Ini jadinya ini ada min 3 gitu ya. Kemudian ini min 2, min 1, 0, 1 gitu ya. Terus kemudian di sini ada angka 2 di sini. Kemudian di sini enggak deh. Di sini untuk di C ini juga ada yang di A juga nih. Berarti gambarnya enggak kayak gini lagi.
Nah, ini tugas kalian ya. Nah, ini saya nggak gambar gitu ya. Kalian coba gambar sendiri. Nanti kalau emang kalian mau pastikan, boleh tanya DM Instagram saya aja ya. Oke, karena ini biar ngeburu waktu ya, karena biar nggak terlalu panjang juga videonya. Nah, jadi nomor 8 gitu ya. Untuk nomor 8, karena gini, kerjain soal ini tuh sebenarnya emang nggak wajib gitu ya, nggak wajib harus digambar. Tapi kalau emang mau gambar silakan gitu ya. Oke, untuk A-nya itu adalah min 3, min 2, min 1, 0, 1. Kemudian kita gabung gitu ya. Kita gabung dengan B-nya itu adalah min 2, min 1, 0, 1, 2. Ya udah, kalau ini kita gabung, ya tinggal kita sebutin aja gitu ya hasil penggabungannya. Apa itu? Ya berarti min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2 ya. Oke, so berarti jawabannya adalah yang B ya. Nah, lanjut nomor 9 gitu ya. A irisan B kemudian digabung dengan C gitu ya. So berarti ini digabung ya, digabung. Diiris ya. Ini diiris. Oke. Ini diiris kemudian kita gabung dengan C. C itu adalah min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ya udah, berarti ini jawabannya gimana tuh? Kalau diiris misalkan. Diiris berarti ini yang sama aja. Berarti min 2, min 1, 0, 1 gitu ya. Nah, kita terus coba. Kita tulis dulu. Oke. Min 2, min 1, 0, 1 gitu ya. Ada 4. Oke, udah pas. Nah, terus kemudian kita gabung dengan ini gitu ya. Kita gabung dengan ini. Nah, kalau digabung ya tinggal kita sebutin semuanya aja gitu kan ya. Berarti apa tuh? Ya, kalau kita gabung berarti jadinya min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Berarti jawabannya yang mana nih? Jawabannya adalah yang A, seperti itu ya. Oke, so untuk soal nomor 10, A gabung B, kemudian kita iris dengan C. So berarti ini adalah sesuatu yang ngapain di itu? Yang ini aja gitu ya. Nah, oke, bedanya adalah yang ini diganti. Ya, ini diganti nih. Ini tandanya diganti. Yang dimana di awal ini adalah digabung, kemudian ini diiris gitu ya. Oke, kalau ini digabung gimana gabungannya? Gabungannya adalah hasilnya ada di atas di sini ya. Oke, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Kemudian kita iris gitu ya. Kita iris dengan si min 1, 0, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, mana yang ada yang sama? Ya, itu adalah min 1, 0, 1, 2. Seperti itu ya. Oke. Maka jawaban daripada nomor ini berarti adalah min 1, 0, 1, 2. So, berarti jawabannya adalah yang A ya. Nah, lanjut ke soal nomor 11. Oke. B kurang C. Oke, ya udah tinggal kita B sama C aja. B-nya ini gitu ya. Kemudian kita kurangin dengan C yang ada di sini. Oke. Kalau kita kurangin berarti ya ini tinggal kita coret aja nih yang sama. Min 1, 0, 1, 2. Tinggal kita sebutin yang mana. Kita tinggal sebutin yang nggak dicoret aja, yaitu adalah angka min 2. Maka B kurang C itu adalah jawabannya adalah ya min 2. Oke, berarti jawabannya yang B. Nah, lanjut ke soal nomor 12. A tambah C komplemen. Oke, berarti A tambah C komplemen itu adalah ini lebih tepatnya adalah A kurang C digabung dengan C kurang A gitu ya. Kemudian ini dikomplemenkan. Ya udah, kalau A kurang C ya tinggal sebutin aja A-nya berapa, terus kemudian dikurangin dengan C gitu ya. Oke. Kemudian sama ini ada lagi gitu ya. C kurang A nggak tahu nanti di mana. Ini untuk C-nya di sini.
Oke. Oke, berarti satu lagi di sini. Nah, gini ya. Oke, berarti ini dikurang, kemudian nanti ini set. Ini kan begini ya. Kemudian nanti ini digabung daripada hasil pengurangan ini. Maka berarti ini kalau kita pengenin dulu. Nah, set. Kemudian nanti ini dikomplementkan gitu ya, dikomplementkan. Ya sudah, berarti ini kalau misalnya kita jawab ini dikurang ini, berarti ini yang sama adalah min 1, 0, 1 ya. Oke, dan sebutin yang di depannya aja, yaitu adalah angka min 3 dan min 2. Oke, berarti ini min 3, min 2. Terus kemudian kita gabung dengan ini kita gabung dengan yang dimana ini yang sama adalah min 1, 0, 1 gitu ya, min 1, 0, 1. Dan ini jawabannya adalah 2, 3, 4, 5 gitu ya. 2, 3, 4, 5. Nah, ini kalau digabung hasilnya adalah apa? Kalau ini digabung hasilnya adalah min 3, min 2, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kalau dikomplementkan alias yang bukan ini, ya tinggal kita sebutin aja selain angka yang ada di sini. Ada min 4 gitu ya, ada min 1 dan seterusnya. Nah, kalau ini ditulis kalau misalnya ditulis ya, min 1, 0, 1 gitu ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5 nya nggak, udah ada, berarti 6, 7 dan seterusnya. Sedangkan yang di sebelah kirinya min 1, min 2, min 3 nya udah ada, berarti ini lanjut lagi min 4, min 5 dan seterusnya. Jadi kalau dijawab itu adalah kurang lebih seperti ini jawabannya ya. Maka nomor 12 jawabannya adalah yang A, seperti itu. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 13 sampai 15. Nah, untuk nomor 13 ini saya skip. Kenapa? Karena untuk membuktikan bahwasanya ini kan udah terbukti ya. Ini udah terbukti benar gitu. Ini jawabannya ini terbukti benar. Oke, terbukti benar. Nah, cuman untuk mengeceknya itu sebenarnya ada beberapa pendekatan. Kalau kalian bisa baca, kalau kalian lihat di KJ-nya, I think itu udah termasuk secara teoritisnya. Tapi kalau emang nggak mau ribet secara teoritis, maka kalian harus mencobanya. Kalian bikin ada A, B, dan C, kemudian kalian coba kerjakan tuh. Kalau misalnya A irisan terus dari irisan B ini apakah sama gitu dengan jadi nih kalau kalian mau ngerjain ini, kalian bikin dulu soalnya apa gitu ya. A-nya tuh ada apa gitu ya. Kemudian untuk B-nya tuh ada sesuatu gitu ya. Kemudian yang di C-nya tuh ada sesuatu. Terus kemudian dari ini kalian kerjain dulu dong yang A irisan B irisan C di sini yang begini. Terus nanti kan udah ketemu nih hasilnya apa. Nah, kemudian yang kedua kalian kerjakan A irisan B terus kemudian di irisan C nih. Nah, hasilnya apa? Nah, nanti yang dikotakin sini, yang dikotakin warna hijau ini apakah sama gitu kan? Apakah bernilai sama gitu ya atau jawabannya sama? Ya kalau jawabannya sama ya udah berarti terbukti seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 14 ya, langsung aja nomor 14. Nah, untuk nomor 14 sendiri ini adalah terkait dengan perkalian Kartesius, yang dimana sebenarnya adalah perkalian Kartesius itu adalah membuat himpunan pasangan berurutan ya. Namanya himpunan pasangan berurutan gitu ya. Kita nyebutin nih pasangannya ini sama ini sama ini. Jadi itu kayak kita matching gitu. Kita menjodohkan gitu ya. Jadi kalau kita gambar tuh jadi kurang lebih seperti ini kalau misalnya paling gampangnya ya. Misalkan di sini ini langsung aja ya pakai soal yang ada di sini. Kita punya N di sini dan kita punya A di sini. Ada himpunan A di sini. Ini 3. Kemudian ini 5. Kemudian ini ada A, ini ada C dan ini adalah E. Maka ini kita tinggal jodohkan ke semua yang ada. Yang nomor 3 itu bisa ketemu jawabannya adalah
A, C, E gitu ya. Kemudian yang 5 itu adalah A, C, E juga. Nah, maka ini untuk N kali A gitu ya. Ini untuk yang N kali A. Ya, ini untuk yang N kali A. Jadi nomor 14 tuh kalau digambar kurang lebih seperti ini. Nah, jadi N dulu baru A gitu ya, hati-hati. Maka N kali A itu alias N cross A, maka tinggal kita jawab aja dan kita sebutin pasangannya apa aja. 3A gitu ya, 3, A gitu ya. Kemudian apalagi 3, C. Kemudian kita lanjut lagi ada apa? 3, E. Kemudian lanjut lagi ada 5, A. Kemudian 5, C dan kemudian ada 5, E. Seperti itu ya. Oke. Jadi mana nih jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang B. Nah, lanjut ke nomor 15. Kalau A kali N alias A cross N itu gimana? Ya sebutin A-nya dulu. Gantian. Gitu ya. Sebutin A-nya dulu. Ini A, ini N. A itu ada A, C, E. Kemudian ini adalah A3 sama 5. Ya udah. Di sini A-nya kita bisa pasangin ke 3 sama 5 gitu ya. Kemudian untuk C-nya kita hubungin ke 3 sama 5 juga. Dan kemudian untuk yang si E ini juga kita hubungkan ke 3 sama 5. Maka A cross N itu berarti ya A,3 kemudian A,5 itu ya. Kemudian apalagi C,3 kemudian C,5. Ada lagi ya E,3 dan E,5 gitu. Jadi ini namanya adalah himpunan pasangan berurutan gitu ya. Ini terkait dengan cara menulis himpunan ya. Himpunan pasangan berurutan seperti itu ya. Yang biasanya ini itu ada hubungannya dengan nanti materi relasi dan fungsi seperti itu ya. Itu ada kaitannya dengan materi ini. Jadi tuh ini cara menyampaikan atau cara menulis gitu ya, menulis relasi atau hubungan gitu. Ada ini namanya pakai diagram panah gitu ya. Sedangkan ini adalah himpunan pasangan berurutan. Seperti itu ya. Oke, so berarti nomor 13 jawabannya adalah yang A ya. Oke. So dengan begitu selesai juga ya pembahasan untuk modul pertama untuk mata kuliah pengantar matematika mata 4101. Dengan begitu saya ucapkan terima kasih ya yang sudah menonton video ini, dan saya ucapkan terima kasih juga yang sudah support saya di Traktor ataupun Saweria. Linknya ada di deskripsi ya. Sebagai bentuk dukungan sebagai bentuk dukungan untuk channel saya. Dan dengan begitu, jika ada kekeliruan atau pertanyaan langsung saja di chat di kolom komentar di bawah, dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.